Halo semuanya, selamat datang di pembahasan kita kali ini. Langsung saja ya, hari ini kita bakal membedah sesuatu yang secara harfiah menyelimuti kita setiap detik, aliran eksternal. Kita akan membongkar rahasia gaya-gaya tak terlihat di alam yang membentuk segala hal di sekitar kita. Mulai dari desain mobil super cepat, pesawat yang membawa kita melintasi benua, sampai rahasia burung-burung di angkasa. Siap melihat dunia dengan cara yang sedikit berbeda? Yuk kita mulai. Nah, sebagai pemanasan, coba bayangkan sesuatu yang pasti pernah Anda alami. Pernah coba jalan atau bahkan lari di dalam kolam renang yang airnya sedada? Wah, rasanya berat banget kan? Lambat dan bikin capek luar biasa. Tapi sadar nggak sih, pengalaman sehari-hari ini sebenarnya berakar dari prinsip fisika tingkat tinggi loh. Air itu ngasih perlawanan yang sangat kuat terhadap setiap gerakan kita. Ini adalah contoh langsung dari fenomena aliran fluida. Tapi fluida yang kita hadapi tiap saat bukan cuma air. Coba pikirkan tentang angin. Angin yang kencang itu punya kekuatan luar biasa yang bisa membengkokkan, mendorong, bahkan sampai menumbangkan pohon-pohon besar. Atau yang lebih simpel, ingat rasanya waktu Anda iseng ngeluarin tangan dari jendela mobil yang lagi ngebut, tangan kita pasti langsung terdorong kuat ke belakang. Sama kayak susahnya jalan di kolam renang tadi, kekuatan udara ini ngasih tahu kita satu hal penting. Secara fisika, udara dan air itu sama-sama aliran fluida yang menghasilkan gaya nyata saat ada benda yang bergerak menembusnya. Bagian 1. Kekuatan tak terlihat di sekitar kita. Biar lebih gampang membayangkan fluida yang gak kelihatan ini, coba perhatikan kejadian ini. Saat sebuah pesawat Boeing 767 melesat membelah awan kumulus di langit, ada dua pusaran besar yang berputar berlawanan arah tepat di ujung sayap belakangnya. Keren banget kan? Fenomena ini ngasih lihat dengan sangat jelas kalau udara itu bertingkah persis kayak cairan ketika ada benda padat raksasa bergerak cepat menembusnya. Benda padat mengubah alirannya, dan fluida tersebut bereaksi dengan membentuk pola. Bagian 2. Penjelasan gaya hambat dan gaya angkat. Oke, sekarang kita masuk ke mekanika intinya. Gaya yang pertama, dan yang paling sering kita rasakan, adalah gaya hambat, atau biasa disebut drag. Kuncinya di sini adalah arahnya. Gaya hambat ini bekerja sejajar atau searah dengan aliran fluidanya. Sederhananya, ini adalah gaya perlawanan. Di kendaraan kayak mobil atau kapal, drag ini ibarat musuh utama, semacam gesekan ngeselin yang bikin boros bahan bakar. Tapi jangan salah, gaya hambat inilah yang bakal menyelamatkan nyawa Anda kalau lagi pakai parachute, karena dia yang sukses menahan laju jatuh kita di udara. Nah, yang kedua ada gaya angkat atau lift. Berkebalikan dari drag, gaya ini bekerjanya tegak lurus atau normal terhadap arah aliran angin atau fluida tadi. Gaya inilah yang seolah-olah punya tenaga magis buat menarik benda yang lagi bergerak ke arah atas. Memahami dan mengendalikan gaya angkat ini adalah kunci mutlak. Tanpa ini, nggak mungkin pesawat komersial yang beratnya ratusan ton itu bisa dengan mulus terangkat dan terbang tenang di atas sana. Bagian 3. Gesekan versus gaya hambat tekanan. Kalau kita mau menang melawan musuh utama aerodinamika, yaitu si gaya hambat tadi, kita harus membedahnya. Kenapa? Karena gaya ini ternyata terbentuk dari dua komponen yang sifatnya beda banget. Di satu sisi ada gaya hambat gesekan. Ini muncul karena gesekan langsung cairan atau gas dengan permukaan benda. Seberapa besar gayanya, itu tergantung banget pada seberapa luas permukaan bendanya dan tingkat kekentalan fluidanya. Terus, di sisi lain ada gaya hambat tekanan. Nah, kalau ini murni urusan bentuk. Waktu ada benda tumpul bergerak maju, terbentuk tekanan tinggi di depan dan wilayah tekanan rendah di belakangnya. Perbedaan inilah yang bikin gaya tarik ke belakang yang super besar. Biar lebih kebayang, coba bandingkan dua bentuk ini. Bayangkan sebuah pelat datar berbentuk persegi yang melawan arah angin. Bakal terjadi kekacauan absolut di belakangnya. Anginnya muter-muter nggak karuan. Itulah wilayah tekanan rendah yang bikin gaya hambat tekanan membesar dan menghancurkan efisiensi. Tapi beda cerita kalau bentuknya ramping dan aerodinamis. Fluidanya bakal melengkung pelan dan membungkus benda itu dengan mulus, menyeimbangkan tekanan di belakang, dan voila, gaya hambat tekanannya hampir hilang sepenuhnya. Bagian 4, seni streamlining. Buat ngakalin kekuatan aerodinamika yang ribet tadi, para insinyur datang dengan sebuah teknik jenius, streamlining. Inilah alasan kenapa hampir semua mobil modern punya bentuk lengkungan yang khas. Streamlining pada bodi mobil itu bukan cuma sekedar estetika biar kelihatan sporty loh. Dengan menyesuaikan bodi mobil agar mengikuti arah aliran angin, kita bisa meredam turbulensi udara secara luar biasa. Hasil nyatanya, konsumsi bensin Anda jadi jauh lebih irit. Dan pastinya, suara berisik angin dari luar jadi jauh lebih senyap pas Anda lagi ngebut di jalan tol. Tapi, disinilah muncul ironinya.
Ini semacam paradoks yang selalu bikin pusing para perancang kendaraan. Streamlining itu ternyata bukan solusi ajaib buat semua masalah. Gini, memanjangkan atau meruncingkan kendaraan emang sukses banget nurunin gaya hambat tekanan. Tapi, dengan bikin bodi mobil jadi lebih panjang, berarti kita nambah luas permukaan mobilnya kan? Akibatnya, gaya hambat gesekannya malah meroket. Jadi, ini tuh benar-benar kayak tarik tambang. Kita ngurangin satu beban, malah nambahin beban yang lain. Supaya gampang lihat efeknya, kita lihat data perbandingan koefisien gaya hambat atau CD. CD ini kayak skor seberapa kuat sebuah benda melawan fluida. Makin kecil angkanya, makin bagus. Sebuah plat datar polos punya skor yang lumayan parah di angka 1,9. Kalau bentuknya silinder bundar biasa, agak mendingan, turun sedikit ke 1,2. Tapi coba perhatikan bentuk tiang memanjang yang sudah di-streamline dengan sempurna. Koefisiennya anjlok sampai cuma sekitar 0,1. Luar biasa kan? Ini nunjukin kalau kita bisa menghilangkan hampir 80% hambatan cuma dengan modifikasi lekukan yang presisi. Bagian 5. Pemisahan aliran dan wake. Terus, gimana ceritanya kalau fluida nggak lagi bisa bertahan memeluk permukaan benda? Ada analogi keren buat ngegambarin ini. Bayangin Anda lagi nyetir mobil balap super kencang melintasi sebuah bukit. Kalau jalanannya melengkung turun dengan tajam dan Anda ngebutnya kelewatan, ban mobil pasti bakal lepas landas dan kehilangan cengkeraman dari aspal kan? Nah, di dunia dinamika fluida, udara di sekitar mobil bertingkah persis kayak gitu. Kalau udaranya melaju terlalu kencang dan tikungan permukaannya terlalu tajam, udara itu bakal terlempar menjauh dari bodi mobil. Biar nggak bingung, mari kita bedah prosesnya langkah demi langkah. Pertama, angin dengan santainya mengikuti sisi depan benda. Kedua, begitu melewati bagian yang paling melengkung, anginnya makin ngebut dan momentumnya jadi terlalu besar. Ketiga, aliran fluida tadi nggak kuat lagi nempel, akhirnya putus dan terlepas secara paksa dari permukaan. Nah, keempat, gara-gara terlepas, tersisalah zona hampa atau pusaran di belakangnya, yang sering kita sebut wake. Zona backflow bertekanan rendah inilah biang kerok utama yang bikin gaya hambat meroket tajam. Ini ada contoh nyata yang gampang banget diamati. Sebuah bola tenis yang bergerak membelah udara sebenarnya menunjukkan momen pemisahan itu dengan sangat mencolok. Di titik di mana udara terpisah secara ekstrim dari permukaan bola, persis disitulah wilayah wake lahir. Udara yang terperangkap di belakang bola bakal berputar-putar nggak karuan, seakan-akan menyedot bola tenis itu ke arah belakang dan memberinya perlawanan aerodinamis yang sangat berat. Bagian 6. Ahli dinamika fluida alam. Oke, dari tadi kita ngomongin teknologi buatan manusia. Tapi sejujurnya, kehebatan alam bikin rekayasa manusia kelihatan biasa aja. Tahu nggak sih, seekor lumba-lumba ternyata punya koefisien gaya hambat yang nyaris nggak masuk akal, yaitu sekitar 0,0035. Bayangin itu, evolusi jutaan tahun bikin kulit dan otot lumba-lumba jadi super efisien buat melesat membelah air yang padat. Tingkat efisiensinya bahkan setara dengan desain paling optimal yang pernah dibikin sama insinyur penerbangan manapun. Belum lagi kalau kita lihat burung-burung kecil yang tangguh di udara. Mereka nggak butuh sekolah penerbangan buat paham cara menekan resistensi angin. Secara insting, mereka mengarahkan paruhnya menyerupai ujung tombak. Merapatkan sayap di momen-momen tertentu dan ini yang paling pintar. Mereka melipat kaki mungilnya ke belakang menjauhi arah angin saat lagi terbang. Semua itu dilakukan cuma buat menghapus pusaran udara penyebab gaya hambat yang bisa menguras energi mereka. Luar biasa kan? Jadi, kita sampai pada kesimpulan. Memahami aerodinamika dan dinamika fluida itu bukan cuma penting buat insinyur atau desainer pesawat. Tapi ini adalah bagian dari interaksi kita sehari-hari dengan hukum alam. Sebelum kita akhiri, saya mau kasih satu pertanyaan provokatif buat Anda pikirkan. Gimana cara Anda berinteraksi dengan lautan fluida tak kasat mata yang lagi memeluk Anda saat ini? Nanti pas Anda lagi jalan sedikit lebih cepat melawan hembusan angin atau memacu sepeda di jalanan menurun, coba rasakan gaya angkat, gaya hambat, dan aliran luar biasa yang sedang Anda arungi. Seru banget kan? Terima kasih sudah ikut mengeksplorasi misteri alam ini bareng saya. Sampai jumpa di pembahasan seru kita berikutnya.